Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau mengumpulkan tugas RTM 1. Nama saya Winasis Ardi Saputro dengan NIM 303019008. Ini jurnal pertama yang berjudul A Deadlock Prevention Policy for a Class of Multi-Threaded Software. Jurnal ini membahas cara mencegah terjadinya deadlock pada perangkat lunak yang berjalan dengan banyak thread secara bersamaan. Deadlock bisa terjadi saat beberapa thread saling menunggu sumber daya sehingga sistem berhenti bekerja. Peneliti menggunakan model Gadara-Net berbasis Petri-Net untuk memantau aliran proses dan sumber daya. Mereka mengusulkan metode iteratif deadlock prevention policy, yaitu algoritma yang secara bertahap mendeteksi dan mencegah kondisi deadlock dengan menambahkan pengendali otomatis monitor. Hasil penelitian menunjukkan sistem menjadi bebas deadlock lebih stabil dan efisien secara struktur dan komputasi serta berhasil diuji pada kasus deadlock di Linux kernel. Dan keterkaitan dengan materi sistem distribusi, jurnal ini berhubungan langsung dengan materi deadlock detection dan prevention karena membahas cara mencegah deadlock pada sistem multi-thread menggunakan model Petri-Net. Selain itu, penelitian ini juga berkaitan mutual exclusion sebab deadlock muncul dalam kesalahan pengujian sumber daya bersama. Walaupun tidak dibahas secara khusus, metode pengendalian dalam jurnal ini tetap melibatkan sinkronisasi antar proses yang sejalan dengan konsep engagement protocol. Jurnal kedua yaitu berjudul Authenticated Distributed Group Key Agreement Protocol Using Electronic Secret Sharing Scheme. Jurnal ini membahas pengembangan protokol kesempatan kunci grup yang aman untuk lingkungan sistem distribusi dan agar beberapa pengguna dapat berbagi satu kunci rahasia bersama tanpa perlu pihak ketiga terpercaya. Generation Cancer penulis mengusulkan metode baru bernama ADGKP yang menggunakan Electronic Sharing Scheme. Dengan pendekatan ini, informasi kunci dibagi ke seluruh peserta melalui kanal publik tetapi tetap aman karena berbasis kriptografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ADGKP memiliki tingkat keamanan tinggi, ukuran kunci lebih kecil, serta biaya komputasi lebih rendah, sehingga cocok digunakan pada lingkungan IoT atau perangkat dengan sumber daya terbatas. Keterkaitannya juga, jurnal ini juga berhubungan langsung dengan materi protokol tentu saja, karena membahas cara mencapai kesepakatan kunci bersama antar node dalam sistem terdistribusi dalam server pusat. Selain itu, konsep mutual exclusion juga relevan karena setiap pengguna harus mengulang akses kunci secara sinkron dan aman. Secara tidak langsung, jurnal ini juga mendukung deadlock prevention karena mekanisme pembagian kunci mestinya tidak ada konflik atau penundaan antar proses saat bertukar informasi keamanan. Jurnal ketiga yaitu A Survey and Taxonomy on Text Offloading for Edge Cloud Computing. Jurnal ini membahas tentang mekanisme text offloading pada sistem edge cloud computing, yaitu proses memindahkan sebagian tugas komputasi dari perangkat pengguna ke server awan. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan penghematan energi pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti IoT dan mobile. Peneliti menyajikan survei dan klasifikasi akses berbagai metode offloading termasuk berbasis AI, machine learning, dan heuristic algorithm. Kita menyoroti tantangan seperti latensi, keamanan data, dan alokasi sumber daya. Kajian menunjukkan bahwa sistem hybrid cloud mampu mengoptimalkan kinerja komputasi terdistribusi dengan mengatur pembagian tugas secara dinamis. Dan jurnal ini berkaitan erat dengan konsep distribusi mutual exclusion karena proses pembagian tugas antara edge dan cloud melakukan pengaturan akses sumber daya bersama agar tidak terjadi konflik. Dan itu algoritma protokol juga berperan penting dalam sinkronisasi kebutuhan kapan dan di mana tugas dijalankan. Secara tidak langsung, jurnal ini membantu memahami deadlock penting karena pembagian beban yang baik dan mencegah kondisi yang saling menunggu antar proses di sistem distribusi. Oke, lanjut ke jurnal keempat yaitu berjudul
optimal control of color time Petri-net under Guinness Model Action Control Contract. Jurnal ini membahas mengendalikan optimal pada color time Petri-net (CTPN) untuk sistem yang memiliki kendala waktu dan aturan model action. Yang digunakan untuk memodelkan sistem distribusi yang kompleks di mana beberapa proses berjalan bersamaan namun tetap harus mematuhi aturan waktu dan pembagian sumber daya. Peneliti mengembangkan model kontrol otomatis yang mampu memastikan setiap proses berjalan efisien tanpa melanggar batas waktu dan tanpa terjadi konflik antar proses. Ini juga memastikan sistem yang bebas deadlock, stabil, dan hemat sumber daya komputasi. Tentu saja keterkaitan dengan materi distribusi, jurnal ini sangat relevan dengan konsep distribusi modal action karena fokus utamanya adalah mengatur akses sumber daya bersama secara terjadwal dan aman. Dan itu metode yang digunakan juga membantu mencegah deadlock dengan memastikan proses tidak saling menunggu sumber daya. Walaupun tidak membahas secara langsung, protokol tetap muncul dalam proses sinkronisasi waktu antar komponen sistem terdistribusi. Jurnal terakhir yaitu adalah Deadlock Detection in Distributed System. Jurnal ini membahas algoritma pendeteksian deadlock pada sistem terdistribusi. Deadlock terjadi ketika beberapa proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Dan penulis membandingkan 3 pendekatan utama dalam deteksi deadlock, yaitu centralized control, itu semua informasi dikumpulkan di satu titik pusat. Distribusi control menggunakan promises and mode node untuk mendeteksi siklus. Direct control mengatur node dalam bentuk pohon di mana setiap tingkat melakukan deteksi secara lokal. Dan ini juga membuat simulasi dengan C++ dan Python untuk menguji alokasi sumber daya pada lingkungan kantor bentuk scanner struktur hasilnya menunjukkan algoritma mampu mendeteksi kondisi deadlock dengan cepat dan efisien dan dapat dikembangkan untuk sistem berskala besar. Dan juga deadlock berkaitan dengan materi sistem distribusi. Jurnal ini sangat berkaitan dengan distribusi deadlock deteksi tentu saja, karena inti pembahasan adalah mendeteksi dan mengatasi deadlock antar proses di jaringan terdistribusi. Nah, itu konsep model action juga terlibat karena deadlock terjadi akibat proses yang mengunci sumber daya bersama. Dengan agreement protokol muncul secara implisit dalam proses komunikasi antar node untuk mencapai kesepakatan status dalam pendeteksian deadlock. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.